Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Risalah, Alhamdulillah tanpa terasa kita sudah sampai di pertengahan bulan Sya'ban. Sebagaimana kita tahu bahwa bulan Sya'ban merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh umat Islam. Namun tahukah kalian bahwa sungguhnya banyak peristiwa besar dan penting yang terjadi di bulan Sya'ban ini? Dan inilah di antaranya. Dikatakan bahwa dinamakan bulan Sya'ban karena orang-orang Arab dahulu pada bulan tersebut berpencar-pencar untuk mencari sumber air, dan dinamakan bulan Sya'ban karena bulan tersebut berada di antara bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Al-Habib Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala berkata, dinamakan Sya'ban karena sibuk mereka mencari air atau sumur setelah berlalunya bulan Rajab yang mulia. Di antara penanggalan 12 bulan Islam, bulan Sya'ban menempati urutan bulan ke-8 dalam penanggalan Islam. Sejarah mencatat banyak peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Perubahan arah kiblat. Pada bulan Sya'ban terjadi perubahan arah kiblat yang awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian berubah menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram. Pada saat itu kaum muslimin sholat menghadap Baitul Maqdis selama 11 bulan 3 hari. Bulan turunnya ayat perintah bersolawat. Turunnya ayat untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW terjadi juga di bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, solawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Disyariatkannya puasa Ramadan untuk pertama kalinya. Disyariatkannya puasa Ramadan itu terjadi pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Allah dengan kasih sayang memberikan kabar gembira bagi kaum muslimin tentang diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan. Terjajahnya Baitul Maqdis tepatnya pada tanggal 23 Sya'ban tahun 492 Hijriah atau tahun 1099 Masehi. Pertahanan kota Baitul Maqdis runtuh dan pasukan salib mengambil kekuasaan di sana yang dipimpin oleh raja dan bangsawan yang sebagian besar dari bangsa Prank, sekitar 60-100 ribu tentara salib membantai 70.000 penduduk Baitul Maqdis di hari penaklukan tersebut. Masjid Al-Aqsa terjajah kurang lebih 88 tahun sampai akhirnya bisa dibebaskan dan direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemenangan Utsmaniyah di pertempuran Kosovo tahun 1448 Masehi. Peperangan tersebut terjadi tanggal 20 bulan Sya'ban tahun 892 Hijriah atau tahun 1448 Masehi. Ini adalah peristiwa kemenangan besar umat Islam terpenting di benua Eropa. Berkat kemenangan Umayyah di bawah kepemimpinan Sultan Murad II, negara-negara musuh tidak dapat melawan Utsmaniyah dan akhirnya dakwah Islam tersebar dengan kokoh selama 200 tahun lamanya di semenanjung Balkan. Kemenangan negara Mughal di pertempuran Panipat. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 9 Sya'ban tahun 932 Hijriah atau tahun 1526 Masehi antara Babur Shah Kesultanan Muslim Mughal dengan kerajaan Hindu dinasti Lodi bertempat di India Utara, dan kemenangan itu menandai kekaisaran Mughal. Kemenangan Utsmaniyah di pertempuran Laut Jerba melawan Spanyol. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 18 Sya'ban tahun 967 Hijriah atau 1560 Masehi. Pertempuran Jerba terjadi antara 86 kapal dalai Kesultanan Utsmaniyah melawan 6 gabungan pasukan negara Eropa berjumlah 200 kapal tempur. Peristiwa ini terjadi karena raja-raja di Eropa gerah dengan pencapaian kaum muslimin dengan terus meluaskan ekspansi dakwahnya ke berbagai pulau-pulau baru seperti Kepulauan Balearis di timur Spanyol di bawah komando Raja Philip II. Ia ingin merebut pengaruh kaum muslimin di Laut Mediterania. Pemirsa, itulah 7 peristiwa penting bagi umat Islam yang terjadi di bulan Sya'ban. Mari kita isi bulan Sya'ban dan memperbanyak amalan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban dan kemudian mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia. Allahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.